Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Allahumma ala ali sholli alaihi Sayyidina wasallam. Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah dari Balikpapan. Baik, silakan untuk bisa langsung bertanya kepada Buya. Izin bertanya Buya, Ya. semoga Buya selalu dalam lindungan Allah, Amin. diberikan sehat walafiat. Amin. Ini Buya mengenai orang tua saya. Orang tua kandung saya kan telah pisah semenjak saya kecil Buya. Nah itu menikah lagi. Nah sekarang udah berpuluh-puluh tahun menikah. Nah sekarang ini orang tua saya papa, terutama papa ya Bu ya. Nah dia tuh mohon maaf selingkuh gitu punya ini lagi. Selingkuh tuh jangan bilang Berpacaran selingkuh, lah, pacaran lah. Nah saya tuh bingung Bu ya untuk saya sih dengan maksudnya siapa? kalau Dengan siapa? dengan wanita lain. Dengan wanita lain. Nah itu udah bertahun-tahun. Nah maksud saya itu menjelaskan kalau misalkan saya izin gimana Bu ya kalau misalkan saya ngizinin untuk nikah lagi, saya ngomong ke ibu karena ini ibu tiri saya, ntar kirainnya saya karena bukan ibu kandung gitu Bu ya. Ayah sudah punya suami istri? Sudah punya anak dan udah gede lah, saya punya adik satu bapak beda ibu gitu Bu ya. Baik. Nah cuman saya bingung maunya itu gimana, kan pernah mendengar Bu ya katanya harus gimana, saya udah bilang ke papa kalau misalnya tadi janganlah udah cukup, tapi ternyata nggak bisa diputus, nggak bisa dipisahkan. Tapi untuk menikah pun ternyata enggak. Gimana, mohon penjelasannya agar papa saya tidak terlalu berlarut-larut dalam apa ya Baik. hubungan seperti ini Bu ya. Baik insyaallah. Baik, Mas. Ya makasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama adalah keyakinan Anda bahwasanya yang dilakukan oleh ayah adalah salah. Membuat komunikasi spesial dengan lawan jenis adalah salah, sudah selesai. Itu dulu yang paling pertama dan utama, agar penyakit itu tidak nular ke anak. Yakini itu adalah baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuka pintu halal untuk ayahanda Anda. Bisa saja dengan dua cara. Pertama adalah menyadarkan ayah kenapa harus seperti itu, yang baik. Diajarkan takut kepada Allah. Apa alasan ayah? Kemudian setelah sampai kepada kesimpulan, Anda tidak perlu ikut-ikut. Karena dikhawatirkan Anda di saat menyuruh menikah itu adalah atas dasar dorongan sisa-sisa kecemburuan Anda. Yang ada di dalam hati Anda karena ayah Anda bersama wanita selain ibunda Anda. Sehingga Anda mendorong ayah menikah bukan atas dasar karena Allah. Anda perhatikan dulu, ini sesuatu yang pelik, halus, tersembunyi. Baik, kemudian setelah Anda pada kesimpulan misalnya ayah sudah tidak, maka Anda pun tidak harus ikut campur supaya Anda tidak Anda ambil langkah yang halal dan tidak perlu, kalau Anda menyetujui, ibu tiri Anda tahu, nggak harus. Itu langkah yang diambil oleh ayah. Bahkan Anda kalau bisa tetap di barisan, seolah-olah di barisan ibu tiri dan adik tiri, bukan dari ibu tiri dan adik ayah saya, supaya di saat suatu ketika ada emosi Anda bisa ikut meredamnya. Jadi Anda di tengah, paling tidak Anda tidak tampak kalau Anda bersama ayah, di barisan ayah yang menyuruh menikah. Itu bahaya sekali kalau Anda terdengar bahasanya Anda menyuruh ayah Anda sendiri menikah. Anda bukan saja bermusuhan dengan ibu tiri Anda, tapi adik seayah Anda pun ikut bermusuhan dengan Anda. Itu biar ayah Anda mengambil langkah secara spesial, secara pribadi. Yang jelas Anda tanamkan di hati ayah Anda untuk takut kepada Allah dan segera membuka pintu halal. Dan sampaikan pada beliau, ayah, daripada haram dosa di hadapan Allah. Takut nanti, kalau saya mendengar, insya Allah saya masih bisa menjaga. Tapi kalau adik akan meniru hal yang buruk, kemudian lebih itu dari Allah. Anda berikan pemahaman yang semacam ini. Bahkan mungkin ada berkata, kalaupun ayah harus menikah dengannya, mungkin saya akan bantu untuk menutup, menjaga dan sebagainya. Agar ibu tiri tidak ini. Yang penting jangan sampai Anda ketahuan, justru ini yang harus diutamakan. Jangan sampai ketahuan kalau Anda ikut bersama ayah di dalam melancarkan urusan. Karena apa? Tiba-tiba kami tidak ingin, karena ada perbedaan. Anda dengan bagi ibu tiri Anda, ada beda ibu dengan adik Anda. Maka di sini akan memicu permusuhan nanti. Yang halus, yang indah ya. Cuman ya yang paling utama dan pertama ya hendaknya ayah Anda kalau bisa diajak diskusi, takut kepada Allah, merasa cukup dengan ibu tiri, sudah selesai, Masya Allah. Tapi kalau ternyata Anda melihat nggak mampu, nggak bisa berhenti, ya Anda kasih pintu halal, tapi Anda tidak usah ikut-ikut di sana, tetap Anda memihak bersama ibu tiri yang sudah baik kepada ayah Anda, dan di situ ada adik Anda, seayah Anda, supaya Anda
bersama mereka berdua. Kalau ada sesuatu, Anda tetap bisa menjaga hati mereka berdua. Karena hatimu sudah baik, menginginkan ayah baik, tapi sisi lain Anda tidak mau silaturahmi dengan ibu tiri dan adik Anda terputus. Semoga Allah menjaga semuanya. Dan hati-hati dalam urusan semacam ini ya. Kadang kebaikan yang dilakukan jika tidak pakai strategi akan menimbulkan kesan atau meninggalkan satu kejelekan yang kadang susah untuk dihilangkan sepanjang waktu. Wallahu a'lam bishawab.